Kejutan pasangan Anies dan Imin yang berjalan dalam waktu singkat dianggap Nasdem jadi langkah paling baik memenangkan Pilpres. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri menegaskan Muhaimin pilihan paling tepat bagi Anies untuk merebut suara Nahdliyin. Saya kira pada umumnya pengamat juga, kalau untuk memenangkan pertarungan Pilpres harus bersama kekuatan Nahdliyin. Nah, untuk kekuatan Nahdliyin maka figur Nahdliyin harus tampil di situ. Nah, dalam konteks ini yang tersedia dan siap sekaligus juga punya partai. Sebelum meminang Muhaimin, Anies sempat mendekati sejumlah tokoh NU, antara lain Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Putri Gus Dur Yeni Wahid. Strategi ini bisa dibaca antara lain untuk merebut ceruk suara pemilih di Jawa Timur yang sejauh ini masih tertinggal dari baca pres lain. Hasil survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan suara di Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta masih didominasi Ganjar Pranowo dengan 39,6% suara. Jawa ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya, dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8%, kemudian Anies di 16,7%. Nah, Ganjar ini menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan DIY terutama. Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau Anies ini masih unggul di Jakarta. Pasca deklarasi Anies dan Imin, peta suara pemilih para capres khususnya di Jawa Timur akan semakin menarik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan untuk maju di Pilpres 2024. Lalu bagaimana perjodohan politik yang tiba-tiba ini bisa terbentuk dan juga bagaimana peluang elektoralnya? Kita bahas hal ini bersama dengan nantinya akan bergabung bersama kami Sekjen PKB Saiful Huda. Tapi saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia yakni Yunarto Wijaya dan juga ada pengamat politik dari Universitas Airlangga Pribadi. Selamat petang Bung Toto dan Pak Airlangga, sehat selalu. Selamat petang. Baik, nanti kita akan masih kita coba untuk bisa bergabung dengan Saiful Huda ya. Tapi saya ingin ke Mas Toto dulu. Jadi Mas Toto, kalau Anda lihat apa yang terjadi ini, apakah memang Muhaimin Iskandar ini akan mampu mengisi apa yang diharapkan oleh Nasdem, yaitu mendulang suara di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu? Ya, logikanya memang itu yang dipercaya oleh teman-teman Partai Nasdem ya, bahwa ketika bicara mengenai Anies Baswedan, kelemahannya ini adalah basis Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu segmen NU. Dan kalau kita lihat memang yang dibutuhkan adalah sosok seperti misalnya Ibu Khofifah. Itu yang menjelaskan kenapa kalau kita ingat awal-awal kenapa sih nama Ibu Khofifah yang diajukan oleh teman-teman Nasdem misalnya, bukan Mas AHY. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah betul PKB bisa melengkapi kekuatan elektoral buat Mas Anies? Iya. Tetapi kan pertanyaannya adalah apakah betul Caimin sosok yang tepat? Itu menurut saya sesuatu yang harus menjadi PR buat teman-teman PKB dan tim Mas Anies secara khusus. Kenapa? Karena terbukti Mas Caimin dalam setahun terakhir kita lihat pergerakan sebagai sosok cawapresnya Pak Prabowo, itu elektabilitasnya tidak naik-naik. Artinya kan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa basis masa PKB belum bisa diklaim oleh Caimin dalam konteks untuk kebutuhan Pilpres. Yang kedua menjadi menarik menurut saya adalah kalau betul PKS masih tetap ada di dalam barisan Anies dengan Caimin, biasanya dua partai itu ada dalam ceruk yang berbeda walaupun sama-sama memiliki value sebagai partai Islam, tapi spektrum ideologinya sebagai partai Islam dilihat agak berbeda, bahkan cenderung sering dianggap di sebagian segmennya bertolak belakang. Itu menurut saya PR yang masih ada, sehingga jangan dilihat ini dalam konteks matematika politik, tapi dalam konteks bagaimana konsolidasi bisa dilakukan karena ada beberapa segmen yang itu malah berpotensi bisa bertolak belakang. Oke, saya ingin ke Pak Airlangga dulu. Kalau Anda melihat Jawa Timur memang bisa dikuasai oleh Muhaimin Iskandar? Kalau kita perhatikan bahwa memang Jawa Timur itu kunci ya.
dalam Pilpres baik 2014 ataupun 2019. Nah, di situ juga PKB memiliki suara yang cukup besar dari Jawa Timur. Tapi namun demikian bahwa belum tentu juga Cak Imin ini bisa mendulang suara dan figur yang dianggap memiliki elektoral yang kuat di Jawa Timur. Gitu. Artinya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, saya pikir bahwa terkait dengan duet Anies dan Muhaimin ini memiliki banyak persoalan. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Yunianto Wijaya bahwa salah satu persoalannya adalah dua partai ini mewakili representasi konstituen yang berbeda, baik dalam konteks perspektif keislamannya ataupun pilihan politiknya, misalnya bahwa yang satunya PKB selama ini berorientasi pada cenderung mendukung pada kepemimpinan Pak Jokowi, tapi sebagian Mas Anies sendiri cenderung memilih tagline-nya perubahan dan berada sebagai posisi yang kritikal terhadap kekuasaan. Nah, ini artinya memunculkan komplikasi, Mbak. Komplikasi bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan tersebut, dan juga apalagi Cak Imin belum teruji sebagai figur yang memiliki elektoral yang kuat di Jawa Timur. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Toto lagi. Mas Toto, jadi kalau Anda lihat manuver yang begitu cepat yang dilakukan PKB dengan Nasdem, kalau tadi disebutkan kan hanya 3 hari saja. Apa sih yang Anda baca? Ada apa sih di sini? Ya, ini lebih kepada kemenangan pertarungan di antara Surya Paloh dengan SBY atau AHY menurut saya. Yang kedua, ini adalah cara bagaimana kemudian PKB juga memenangkan pertarungan di level elit. Bagaimana kemudian masuk dalam exit strategi ketika merasa kecewa, merasa dibuang oleh Pak Prabowo, dan kemudian menemukan sebuah solusi yang tetap menempatkan Cak Imin sebagai cawapres sesuai dengan hasil muktamar. Jadi memang levelnya ini baru pada level level elit gitu, pertarungan yang serasa dimenangkan di level elit dalam konteks tetap menempatkan dirinya menjadi cawapres, sementara Nasdem berhasil melepaskan dirinya dari sosok Mas AHY yang memang tadi tidak diinginkan oleh Nasdem dari awal begitu ya. Tapi itu yang kemudian menyisakan banyak persoalan. Hal-hal yang bersifat cepat dan kemudian hanya terkait dengan taktik dan pertarungan di level elit, ini kan tidak dimulai dengan konsolidasi di level struktur, apalagi sampai level konstituen. Di sini akan banyak pertanyaan yang muncul, terutama misalnya dari kalangan PKB, apakah kemudian ini sudah dikonsultasikan dengan kiai-kiai, sudah dikonsultasikan misalnya dengan basis konstituen, karena kalau tidak, di situ malah akan muncul potensi beban terkait dengan konsolidasi tadi. Itu PR yang menurut saya harus diselesaikan. Jadi ini murni kebutuhan dua ini, PKB dan Nasdem saja, tidak ada kepentingan yang lain, misalnya ada yang mengatur misalnya begitu? Saya percaya gini ya, kalau ada yang mengatakan, saya sebut saja nama Pak Presiden, saya meyakini tidak. Dalam konteks cawe-cawe, saya meyakini andai kata pun betul Presiden cawe-cawe menginginkan bahwa yang akan menang adalah orang yang bisa melanjutkan legasinya, saya pikir bingung kita kemudian membuat analisis apa untungnya Presiden mendorong partai pendukungnya masuk ke dalam sosok capres dan kemudian bersama dengan Surya Paloh yang selama ini sudah dianggap berseberangan. Saya tidak melihat ada sebuah insentif yang bisa didapatkan oleh Jokowi. Andai kata pun kita berusaha masuk dalam analisa atau kecurigaan bahwa Pak Jokowi sedang berpolitik. Saya melihat ini di luar skenario Jokowi, kalau kita pun mau berspekulasi. Oke, karena juga Pak SBY sempat menyebutnya ada mastermind dan lain sebagainya. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud, tapi ada harapan ke sana. Saya ingin ke Pak Erlangga. Pak Erlangga. Ini satu contoh. Sedikit aja ini loh. Ini satu contoh, Pak Presiden sempat mengatakan kan banyak yang membawa nama dirinya. Lurah-lurah itu kan. Menurut saya, kalau kita mau berspekulasi, mungkin dalam situasi ini kita bisa lihat. Ada pihak yang mungkin menghembuskan bahwa di belakangnya ada restu lurah tanda kutip ya atau presiden. Tapi dalam konteks analisis insentif yang akan didapatkan oleh Jokowi, menurut saya ini tidak mungkin dilakukan. Oke, baik. Saya ke Pak Erlangga. Jadi Pak Erlangga, kalau kita bicara Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya, ini kan sebenarnya Ganjar juga kuat di sana ya, PDIP kuat di Jawa Tengah begitu. Jadi harus bagaimana ini kalau memang tujuannya adalah mengisi kekosongan di dua wilayah itu? Iya, kalau misalnya salah satu tujuan utamanya kan adalah
meraih suara di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini memang PKB dukungan politiknya besar, tapi ada satu hal yang menjadi tugas dan PR dari Cak Imin sebetulnya, yaitu adalah bagaimana merangkul suara dari Gus Durian kultural, dan ini cukup besar. Nah, selama kemudian Cak Imin tidak bisa melakukan rekonsiliasi dan kemudian membangun komunikasi dengan keluarga Gus Dur, maka kemudian sebagai figur dia tidak akan mendapatkan dukungan elektoral yang kuat di Jawa Timur yang basis NU. Nah, ini menjadi suatu PR tersendiri dalam jangka waktu yang tidak panjang seperti sekarang. Oke, oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda. Kami juga masih terus untuk coba bisa terhubung begitu dengan Saiful Huda untuk mendapatkan gambaran lebih jelas nih strateginya nanti ke depan akan seperti apa. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.